ANB Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Begini Ustaz, istri anak itu kan sebagai istrinya wakalah atau kerjasama agen dari istri teman anak untuk penjualan barang-barang sifatnya inden. Jadi pesan dulu, terus dibuatkan, baru dijual ke pembelinya, dikirimkan ke pembeli. Nah ini sifatnya itu caranya, kan kemarin Ustaz jelaskan bahwa tidak apa istisna untuk DP gitu, dengan jangka waktu 2 minggu 14 hari sifat untuk pembuatannya. Nah yang jadi masalah ini istri anak itu bertanya gimana jika memang pembayarannya full dari pembeli, pembayarannya full di uangnya ke istri anak, terus ditransfer ke teman istri anak gitu, dan kemudian dibuatkan barangnya baru jangka waktunya 14 hari diinfokan dan memang tidak pernah melewati batas jangka waktu gitu. Itu bagaimana hukumnya? Itu yang pertama Ustaz. Afwan. Yang keduanya terkait yang kode unik Ustaz. Misalkan kalau biasanya anak transfer dari bank BNI ke muamalat itu pasti atau ke bank lain itu ada 6.500 dan 7.500 untuk biaya transfernya. Nah ini ada aplikasi di Play Store namanya Flip. Jadi si Flip ini hanya mempunyai bank untuk ditransfer ke dia itu bank BNI saja. Untuk bank lain itu digunakan untuk transfer ke penyembatani ke bank lainnya, bank seperti Muamalat atau Bank BRI yang lainnya. Anak itu menggunakan BNI transfer ke Flip tersebut, namun harus ada kode unik dan memang lebih murah jadinya, jadi kurang dari biaya transfer biasanya. Misalkan kode uniknya 346, 348, jadi seperti membayar jasa untuk transfer. Nah, apakah ini boleh gitu? Jadi maksudnya jadi nanti transfer ke BNI, ke Flip-nya, nanti Flip-nya kalau ingin transfer ke Muamalat dia menggunakan bank Muamalat untuk transfer ke Muamalat yang lainnya. Jadi lebih murah untuk biaya transfernya. Gitu aja. Baik. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Baik, untuk kasus yang pertama, posisi istri Anda sebagai agen dari produsen, sehingga dia bisa melakukan akad istisna mewakili produsennya. Dan dalam akad istisna boleh dilakukan secara tunai, boleh juga dilakukan secara kredit. Boleh dibayar cicil dulu atau DP dulu di depan, kemudian nanti sisanya dilunasi di belakang. Boleh juga lunas di depan. Karena dalam akad istisna itu lebih longgar. Para ulama lebih mendekatkan akad istisna itu kepada akad jual beli jasa, proses produksi, dan bukan sebatas jual beli barang. Karena itu tidak jadi masalah ketika konsumennya bayar tunai, ditransfer ke istri Anda, kemudian istri Anda mentransfer ke temannya yang merupakan produsennya. Walhamdulillah. Kemudian yang kedua, untuk kode unik di Flip, saya mendapatkan info. Info ini dari orang dalam. Salah satu pemilik Flip itu adalah keponakan saya, dan yang menyampaikan ini teman dekat saya. Ustadz, salah satu pemilik Flip itu adalah keponakan saya. Insya Allah menjadi aset karya muslim anak bangsa. Sejauh ini tetap istiqomah walaupun tawaran untuk dibeli pihak-pihak non-muslim dan beberapa lembaga ribawi yang selalu ditolak. Kemudian disampaikan, saya mau menambahkan bahwa jumlah rupiah sebagai kode unik tidak diambil oleh pihak Flip, melainkan dikumpulkan yang suatu saat bisa diambil rupiah atau dibelanjakan pulsa. Ini informasi dari beliau yang salah satu pemilik Flip adalah keponakannya. Baik, sehingga insya Allah untuk kode unik seperti yang dicantumkan, jika di situ disepakati, maka tidak ada praktek riba. Karena yang saya pahami begini, Flip posisinya bukan penerima utang, tapi dia sebagai intermediat yang nantinya akan menyalurkan dana Anda ke rekening tujuan. Dan Flip sebenarnya berhak untuk mendapatkan fee
karena dia berjasa. Fee dari jasa itu andai diwujudkan dalam bentuk kode unik, insya Allah itu sudah selesai masalah. Berarti misalnya dia dapat fee Rp123 atau Rp220 misalnya. Andai dia dapat fee dari itu sudah cukup. Artinya itu bukan termasuk riba. Bahasa lain, flip adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengantarkan uang kita. Pak, tolong antarkan duit ini, saya titip ke seorang kurir, antarkan duit 500.000 ini kepada B. Dia berangkat ke B, tentu dia butuh tenaga, dia butuh waktu. Saya kasih tambahan untuk dia, ini 50.000 untuk biaya kirim. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Apakah saya memberi utang kepada B? Tidak. Karena uang itu bukan uang yang saya berikan B. Saya serahkan ke B sebagai wakil saya untuk mengantarkan kepada, saya serahkan kepada orang ini untuk mengantarkannya kepada B. Sehingga status uang itu bukan utang dari saya kepada orang tadi, namun saya berikan ke B melalui orang ini. Sehingga dia berhak untuk dapat biaya admin, dia berhak untuk dapat fee. Andai kode unik itu adalah fee, hukumnya diperbolehkan, bisa menjadi sumber pendapatan bagi flip. Namun misalnya kode unik itu bukan fee dan nanti akan boleh ditarik kembali oleh penggunanya setelah terakumulasi sekian, walhamdulillah berarti flip tidak mengambil keuntungan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak ada maksud bagi kami untuk iklan ya, tapi yang saya pahami di sini dari kejadian yang ada, insya Allah itu sifatnya hanya akad wadiah, dititipkan kemudian diserahkan kepada sasaran.